Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah berjumpa kembali di kajian Subuh Mira di kesempatan kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan terhubung tentunya dengan berbagai wilayah yang mengalami perbedaan waktu di beberapa tempat atau bahkan negara. Terlepas dari itu semua, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap waktu yang kita lalui diberkahi oleh Allah untuk bisa menata amal soleh yang diridhai untuk menjadi bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk bisa bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya diberikan kekuatan dalam jiwa untuk mau bertobat, meniti amal yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita akan coba lanjutkan pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan meneruskan pembahasan pada hal terkait dengan penyakit-penyakit iman dan tentunya tanda-tanda, contoh serta penawar dari penyakit yang dimaksudkan, yang dengan itu kita berharap senantiasa melakukan penjagaan, perawatan, maintenance kepada keadaan jiwa kita sehingga cahaya iman tetap kuat, kemudian juga dorongannya mengalir sangat baik sehingga meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam jiwa takwa kepada elemen tubuh kita untuk berperilaku mulia dalam kehidupan. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang penyakit nifak, di antara penyakit yang sangat berbahaya bila kemudian kontaminasi terhadap jiwa dan tubuh sehingga bisa terjadi dua hal dengan penyakit nifak yang dimaksudkan. Petunjuk-petunjuk yang Allah berikan tidak sampai kepada relung kalbu karena tertutup, ada sekat di dalamnya. Yang kedua yang paling membahayakan adalah katalis yang menjadi peran bagi fujur untuk mensupport keadaan jiwa takwa itu muncul, juga tidak memiliki jalur untuk memberikan supportnya sehingga dia kemudian diprovokasi oleh setan untuk berdiri sendiri, naik sendiri, membuka terowongan dan jalur sendiri sehingga dengan itu mengeluarkan sifat-sifat negatif yang dimanfaatkan kemudian oleh setan untuk dilekatkan pada perilaku setiap manusia yang diberikan oleh was-was. Itu yang kita telah pelajari di kesempatan yang lalu. Mohon disimak oleh teman-teman video yang sebelumnya untuk menghadirkan korelasi dan relevansi pembahasan dengan apa yang akan kita kaji di pertemuan saat ini. Nabi SAW memberikan tanda orang-orang yang terkontaminasi dengan penyakit nifak ini. Ada 3 tanda utama dan 1 tanda pelengkap untuk menunjukkan penyakitnya cukup kronis. Ya, kita sudah sampaikan di 2 hadis yang kemarin, hadis nomor 33 dan 34 dalam Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari, di topik yang kedua, kitab yang kedua, Kitabul Iman, nomor hadis 33 dan 34, subbab yang ke-25 tentang alamatun nifak. Bab alamatun nifak, bab tentang tanda-tanda penyakit nifak atau alamatul munafik, tanda-tanda orang yang terkontaminasi penyakit nifak. Yang 3 itu disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sedangkan pelengkap yang satunya lagi dikonfirmasi oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara sudah mulai keluar dusta. Kemudian idza wa'ada akhlafa, jika dia berkomitmen, berjanji, dia menghindari, mengingkari, atau bahkan ghadara dalam riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ghadara berpaling, ya, mengingkarinya, bukan hanya kemudian dia tidak menepati. Kan kalau kita katakan wa idza wa'ada akhlafa seringkali terjemahkan dengan berjanji tapi tidak menepati. Ya, ini bukan hanya sekedar tidak menepati tapi berpaling. Ya, mengingkari, berpaling, mengelak dan seterusnya. Wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara. Ini kalau berkumpul 4 hal ini yang paling bahaya. Apabila ada perbedaan pendapat, perselisihan, nah maka responnya fajara. Respon yang cenderung berlebihan bahkan ingin menghancurkan. Dan tidak sedikit itu terjadi. Ya, karena perbedaan pendapat misalnya di perusahaan, ya, yang satu keluar tapi punya kesan yang buruk sehingga ingin menghancurkan karir temannya, bahkan tidak ingat kebaikan-kebaikan yang sudah ditenun
Mungkin sudah terjadi bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, tapi itu semua mesti hancur. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kalau sudah kronis itu sifatnya merusak, destroy gitu kan, menghancurkan. Itu yang paling bahaya dari nifak itu seperti itu. Ya, pertemanan bisa hancur, persaudaraan bahkan bisa hancur, karir bisa hancur. Ya, dari kedudukan tadinya bersama-sama, hanya beda untuk memberikan kebijakan, jadi nggak seneng. Ya, gimana caranya kawan saya ini mesti hancur juga, mesti turun juga kedudukannya, mesti habis. Padahal mungkin dia melakukan kampanye bersama-sama, jalan bersama-sama, doa sama-sama sebelumnya, itu bisa terjadi. Di nifak itu responnya menghancurkan. Kalau sudah terakumulasi 3, tambah yang keempat, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, karena sudah tidak melihat apapun ya. Dan was-was setan itu masuknya mengalir deras, ya, bagaikan aliran air sungai gitu. Ya, kalau dia mengalir kencang, itu yang kita mesti waspadai. Karena itu kita mencoba untuk melihat bagaimana penawarnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga pada diri kita bisa kita kondisikan, menjaga stabilitas hati, stabilitas jiwa kita, sehingga yang keluar tetap dalam keadaan baik. Kita sudah kenali tanda-tandanya, ya. Dari tanda-tanda itu berarti kan gejala. Ya, kalau sudah ada gejala, kita harus perbaiki. Ya kan? Kita harus jaga, kita harus obati. Nah, ini yang coba kita akan petakan di pertemuan kali ini tentang bagaimana mengatasi penyakit nifak, penawar atau obat penyakit nifak. Pertemuan pada saat ini insya Allah yang akan kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba urutkan teman-teman sekalian melalui urutan Al-Quran, ya. Dari mulai kita petanya ini nifak, kan pembahasannya seperti ini ya. Orangnya nanti munafik, ya. Jadi nanti akan saya konfirmasi mengenai pemahaman tentang materi ini adalah pengertian baik secara etimologi atau secara kebahasaan, ya, umumnya ini dipahami sebagai apa. Anda harus bisa menjelaskan asal-usul kata nifak ini dari kata apa. Kemarin saya sudah terangkan dari akar yang paling awalnya, nafaqa, ya. Kemudian kalau ditambahkan hamzah depannya anfaqa jadi apa? Kalau ditambahkan kemudian alif di tengahnya nafaqa jadi apa? Nah, sampai ketemu ini seperti apa gambarannya? Kenapa disebut itu? Ya, kemudian juga pengertian secara istilah, terminologi. Ya, secara istilah dalam syariat Islam. Nah, ini juga sudah saya terangkan. Dalam kalau disebutkan nifak, disebutkan munafik, itu sudah nggak ada yang lain dalam pengertian Islam kecuali definisi yang telah diterangkan di pertemuan yang lalu, ya. Penyakit yang mengontaminasi ke dalam hati sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dikomitmenkan oleh hati, oleh jiwa dengan apa yang diungkapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dan menariknya, sekarang kalau kita melacak di kamus-kamus bahasa Arab yang otoritatif sifatnya, di literasi bahasa Arab, dikenal dengan mu'jam namanya, mu'jam. Itu pengertiannya ya sudah serupa antara kebahasaan dengan pengertian syariat. Seakan-akan memang sudah menyatu, ya. Jadi sudah ada kesepakatan ijma' bahasa ini. Ijma' bahasa menunjukkan berbahayanya sifat nifak itu. Sampai sekarang kalau kita merujuk ke pengertian bahasa pun, itu munafik, nifak itu memiliki pengertian yang senafas dengan apa yang disampaikan melalui penjelasan terminologi secara syariat, secara istilah. Ini menunjukkan bahwa ya secara umum juga sudah diakui. Jadi definisi Islam itu yang paling utama. Kalau Anda cari ya di tuntunan manapun ya, apalagi dalam keberagamaan misalnya, yang menjelaskan tentang hipokrit ini, nifak ya, penyakit nifak, munafik, itu tidak ada yang paling detil, lengkap. Kecuali dalam Islam, kalau Anda mau gali. Ya, di Al-Quran dijelaskan, di hadis sampai ke tanda-tandanya. Bahkan kemarin saya terangkan sampai ke kedalaman jiwanya, kemana menginfeksinya, dari mana jalur masuknya gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, yang paling lebih istimewa dan menarik lagi adalah ketika semua hal yang dijelaskan ini terangkum dalam definisi kebahasaan yang ditemukan kini itu dalam mu'jam, kamus-kamus bahasa Arab standar bahkan. Ya, munafik itu apa, nifak itu apa, dan diserap bahkan ke dalam tata budaya kehidupan sosial kita. Ya, kalau sudah munafik kan nggak jauh pengertiannya dari apa yang disampaikan dalam keislaman. Artinya apa? Sesungguhnya fitrah manusia itu menerima
ajaran-ajaran yang disampaikan dalam referensi keislaman, baik di Al-Quran, di hadis, keterangan para ulama dan sebagainya. Fitrah manusia nggak bisa menolak, karena yang menciptakan kan Allah. Ya, yang menciptakan diri kita sepenuhnya Allah. Yang memfirmankan Al-Quran siapa? Allah, ya kan? Yang menugaskan Rasulullah untuk menjelaskan, membawa misi risalah siapa? Allah. Karena itu semua pasti ada korelasi, pasti ada kesesuaian. Nggak mungkin kita bisa berlepas diri dari pedoman Al-Quran. Ujung-ujungnya, apa yang kita cari solusi, kembalinya kalau kita mau ngaji, ditemukannya di situ juga. Jadi mumpung masih punya kesempatan dan diberikan hadiah terindah dengan keadaan iman dalam jiwa itu, maka gunakan sedapat mungkin. Ya, sehari itu mesti ada waktu untuk mengaji, melihat, ya, sehingga kita bisa merefresh kembali jalan hidup kita yang benar, ya kan? Dan dengan itu insya Allah lahir berbagai kemudahan-kemudahan, kebahagiaan yang mencerahkan, ya, kemajuan yang berperadaban dan seterusnya. Ya, ini indah. Ini tolong diturunkan untuk diketahui. Jadi pengertiannya, terminologinya, kemudian juga kita telah terangkan tanda-tandanya, gejalanya. Gejala nifak itu apa? Ya, sudah kita bahas kan di pertemuan yang lalu. Ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda gejala orang yang terinfeksi, ya, terkena penyakit nifak. Munafik itu orang yang terkena penyakit nifak. Ya, bila melekat pada dirinya, maka jadi identitas itu yang paling bahaya kalau sudah jadi identitas. Kalau sudah jadi identitas berarti pemilik sifat nifak. Wah, itu lebih kacau lagi. Nanti ada isyarat dengan turunnya surah 63, surah Al-Munafiqun, terus sudah pakai alif lam tuh. Ya, surahnya Al-Munafiqun. Ya, kalau sudah pakai al berarti sudah melekat identitas. Memang ya ciri khasnya itu ya punya penyakit nifak. Jadi kalau sudah melekat tuh begini, kalau nggak begitu jadi aneh justru. Biasanya bohong nih, kok tumben jujur gitu. Nah, itu jadi kebalik tuh. Biasanya ingkar janji nih, tumben hari ini menepati janji. Biasanya kalau berjanji ngelak terus, tumben hari ini. Nah, itu jadi dibalik gitu ya. Kebaikan itu menjadi tumben. Ya, biasanya kan kita itu merasa aneh kalau seseorang itu berbuat yang tidak baik, ya kan? Nah, ini terbalik nih. Kalau ini jadi identitas pakai alif lam, ini sudah bukan seperti ini lagi. Sudah bukan nakirah general lagi begini. Ya. Tapi sudah pakai alif lam ini. Ya. Kalau sudah pakai alif lam ini bahaya. Ya, bahkan nanti agama pun dianggap mainan. Sehingga kita bisa melihat kalau orang sudah menganggap mainan terhadap agama itu sudah, ya seperti saya sampaikan di ayat-ayat kemarin ini, ya penyakit yang tampaknya sudah mulai mengolok-ngolok, mengingkari, menyoal agamanya sendiri, ya membanggakan yang lain tapi menjelekkan, menumpulkan yang agama-agama sendirilah. Jadi ketika orang-orang seperti itu kelihatan sholat di masjid, kita malah merasa aneh, tumben nih orang Jumatan, tumben ke masjid, kan? Tumben dia mau ngaji gitu. Padahal nggak pernah kelihatan sebelumnya. Ini ngolok-ngolok Quran, terus misalnya upload video tentang ngaji, tentang apa. Jadi kita malah aneh sendiri gitu. Karena kenapa? Ini udah melekat sifat ini. Ya. Jadi di ayat pertama surah Al-Munafiqun itu kan jelas. Idza ja'akal munafiquna qalu, ya kan? Ketika datang orang-orang munafik itu mereka berkata, ya, engkau adalah Rasulullah, dan itu langsung oleh Allah tuh dianggap diacuhkan kalimatnya. Ya, Allah juga tahu kau itu Rasulullah, kan? Dan Allah Maha tahu kau itu punya penyakit nifak yang melekat pada dirimu gitu. Ya. Dan yang menariknya gini, ketika Allah menetapkan tahu itu Rasul, itu menggunakan kata alimah, ya'lamu, tapi ketika menetapkan mereka kemudian menjadi munafik sejati, itu pakai yashhadu, balik lagi. Ya, jadi kalau Anda mengaji ya, lihat gitu di surah Al-Munafiqun, ayat yang pertama itu sangat menarik sekali. Ketika orang munafik mengatakan mengakui kerasulan Nabi, itu direspon langsung oleh Allah dengan menurunkan ayat, ya, dan Allah menetapkannya ketika menetapkan Rasul, ya'lamu innaka la rasul, ya kan? Allah tuh Maha mengetahui engkau itu Rasul, ya, memang sudah jelas tahu, tapi ketika menetapkan mereka itu sebagai munafik, yashhadu, ya, pakai kata turunan dari kata syahida, syahadat, seakan-akan memberikan kesan bahwa ini berbahaya gitu, berbahaya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau sudah ini mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sifat nifak itu melekat kuat di dalam jiwa, nah itu yang sangat kronis. Itu berbahaya sekali gitu ya. Itu terapinya mesti tinggi sekali. Ya, mirip seperti orang yang kalau sekarang misalnya kena COVID, sudah terakumulasi, sudah pasang selang, sudah macam-macam, treatmentnya harus lebih kuat gitu ya. Ya. Nah, kita sekarang di levelnya level prokes lah. Ya, prosedur kesehatan jiwa gitu kan, yang harus betul-betul dijaga. Ini mengetatkan karena ini sangat berbahaya. Tandanya sudah kita bahas, gejalanya. Tugas Anda ini menguraikan
tanda-tanda itu kan nanti ya ada yang standarnya tetap nifak juga ya, bisa menjadikan munafik ya. Nah, ini ada yang kompleks di sini. Gini aja lah ya. Nah, kalau sudah standar begini, ini 3, yang kompleks jadi 4. Kalau sudah nanti 4-4-nya ada, udah munafik sejati nih. Ya. Nah, ini munafik totally munafik gitu kan. Ini munafik sejati. Ya. Ini tanda-tanda yang mungkin terjadi pada setiap orang, bahkan kita juga gitu. Saya, Anda, kita semua. Karena sepanjang setannya masih ada kan tetap dibisikkan. Ya kan? Karena itu tanda-tanda itu, dorongan-dorongan itu pasti akan nampak. Coba deh ya, betapa misalnya ada hal-hal yang disebutkan itu ya, bicara kadang mengandung dusta gitu kan. Nah, dalam kesempatan interaksi keseharian kita, berapa banyak dorongan-dorongan untuk berdusta, menutupi sesuatu. Nanti faktornya bisa macam-macam. Kan dusta itu banyak turunannya nanti. Ya, ada dusta misalnya yang dibenarkan, menutupi untuk satu maslahat yang lebih besar, ya kan? Nah, tapi tetap itu pun kemudian dituntun dengan tuntunan yang sangat ketat sekali dari syariatnya. Karena maslahatnya dibenarkan secara syariat, secara nalar juga, ya kan? Secara ketentuan. Seperti ada orang yang dikejar-kejar misalnya oleh gerombolan tertentu ingin dieksekusi, dia berlindung ke tempat Anda, lalu gerombolan itu datang bertanya, kamu lihat orang ini enggak? Anda katakan, saya enggak lihat. Ya kan? Nah, maka ketika Anda katakan, saya tidak lihat untuk melindungi orang itu tidak termasuk pada golongan ketika dia bicara dia berdusta, bukan dalam kondisi itu. Ya, ini yang dimaksudkan nanti dalam hal-hal yang pergaulan normal kehidupan kita. Hati-hati. Ya, makanya awas nih, sales tuh ya, hati-hati tuh. Kalau promosi, kalau macam-macam, nggak boleh menggambarkan sesuatu di luar batas kewajaran. Ketika dia berlebihan, mengandung dusta di dalamnya, jadi persoalan. Sales apa saja, ya, termasuk juga para guru, ya, guru, termasuk para ustadz dan sebagainya. Bisa terjadi ada kekeliruan-kekeliruan. Wa idza wa'ada akhlafa, tuh kalau sudah berjanji sengaja mengingkari. Ya, bukan karena uzur syar'i dan sebagainya, memang sengaja setiap bikin janji nggak dipenuhin dan seterusnya. Komitmennya dijauhkan dan seterusnya. Wa idza tu'mina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Macam-macam lah turunannya ini. Ya, ini kan was-was ini hal-hal yang terjadi yang mengiringi kehidupan interaksi sosial kita. Boleh jadi gitu kan? Dalam setiap levelnya, sesuai dengan apa saja, mau kedudukan bisa terjadi, ya kan? Mau harta benda, mau ilmu, kan? Mau tenaga dan sebagainya, bisa. Ya. Kemudian ini teman-teman sekalian, yang keempat itu idza khasama fajara. Ya, kalau sudah ada perbedaan sedikit pendapat atau berselisih sedikit, responnya kok merusak gitu ya. Ingin menghancurkan, ingin menghabisi, ingin macam-macam. Nah, itu udah bahaya, udah naik levelnya. Sini. Nah, ini yang kita terangkan kemarin. Ya, dan contoh miniaturnya juga. Ya. Yang saya pernah isyaratkan kemarin dalam kehidupan di Yathrib itu. Ya, Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ya. Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sini ini berkumpul sifat-sifat nifak saat Nabi berhijrah ke sini itu. Ya, jangan dikira suasananya ya tentram sepenuhnya, tidak. Kan banyak juga kompleksitas yang pernah saya terangkan. Pertentangan antara Aus dengan Khazraj gitu kan. Kemudian kondisi selain sosial, politik, ekonomi, juga kondisi ekonominya di bawah resesi. Karena banyak kecurangan-kecurangan, ada faksi Yahudi yang udah biasa curang, ya, ngurangin timbangan macam-macam sampai turun banyak ayat nanti untuk menyelesaikan itu semua. Sampai komentar Nabi yang pertama kan ketika melihat pasar Madinah, lihat kondisi ekonominya, ini seburuk-buruknya pasar katanya. Penipuan, kecurangan macam-macam berkumpul. Ya, sampai nanti sepeninggal Nabi pun kan sahabat tuh sering ekspansi ke pasar. Umar ngelihat, ya, sampai yang jualan buah pun kan dilihat. Bagaimana nimbang yang di atasnya dikasih yang bagus-bagus, di bawahnya ternyata pada jelek-jelek gitu kan. Nah, nanti timbangan yang curang tuh kan sampai melahirkan surah Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini hal-hal ini diperbaiki sampai nanti miniaturnya ini menarik sekali. Nah, jadi miniatur kehidupan Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah itu dengan kompleksitas yang ada di dalamnya termasuk mengobati ini. Ya, penyakit nifak, tanda-tanda dan gejalanya. Dari mulai apa saja, aspeknya banyak. Ya, ada di aspek sosial, dalam kehidupan sosial.
sudah kompleks tuh sampai melahirkan apa? Melahirkan perselisihan, pertentangan, bahkan mohon maaf sekali dendam yang berkelanjutan kan 600 tahun antara Aus dengan Khazraj itu. Ya, dan seterusnya itu kan wa idza khasama fajara. Kalau beda pendapat itu kan diprovokasi tuh sama golongan Yahudi pada saat itu. Jadi ketika sudah datang ke wilayah Yathrib pada saat itu berkehidupan udah ribuan tahun, 1000 tahun lah. Ya, sebelum Nabi SAW itu memulai tugas itu sudah ada golongan Aus Khazraj di Yathrib itu. Ya sudah maju mereka karena punya bekal perdagangan. Kan mereka itu kan hijrah dari wilayah Sailul Aram itu di Azad ya, di wilayah Yaman yang terkena bendungan itu kemudian hancur menyebabkan banjir besar pada saat itu ya, dan sebagian mereka kan berhijrah perginya kemana, ke Yathrib di sini, berkehidupan dari ribuan tahun ya, ratusan dari ribuan tahun ada di situ, udah berkembang bergaul dengan Yahudi, ternyata mereka kan punya bakat berdagang maju ya, seperti itulah kadang-kadang di tipikal dari kalangan Yahudi itu. Kalau di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120 itu nggak mau tersaingi, nggak mau terungguli, selalu ingin di atas dalam tatanan kehidupan ya. Jalan atau sistem kehidupan yang ditempuh itu disebut millah namanya, millah. Sehingga kadang agama pun disebut millah karena agama memberikan pedoman pada jalan kehidupan ya. Ada orang yang memilih tidak menggunakan tuntunan din, dia kreasi sendiri aja, bikin hukum sendiri, ini sendiri, nah itu millah ya, millah namanya. Mala yamilu mailan, sesuatu yang condong, kalau ada di konsepsi disebut millatan ya, pengen cenderung ke situ aja yang dikerjakan. Kalau kita terapkan dalam dunia modern sekarang bisa dikatakan sistem pemerintahan ya, di situ ada sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Kalau di Lemhanas itu ada Ipolek Sosbud Hankam ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, kemudian kebudayaan, pertahanan, keamanan ya. Nah, itu jalurnya itu nggak selalu pengen di atas. Walan tarda ankal yahudu ya walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Jadi bukan din sebetulnya, orientasinya millah. Karena din itu kalau digali tetap kembalinya ke Islam ya. Di Yahudi yang berkehidupan sekarang pun sesungguhnya millah yang ini dahulukan itu ya. Pencarian millah itu pada akhirnya ya dunia juga, yang mempertahankan kebesaran, keagungan, bukan meneruskan risalah Rasulnya, cuman ingin membawa keagungan, kebesaran, penguasaan ya. Makanya kan tipikalnya sampai sekarang juga nggak boleh ada yang menyaingi di bidang ekonomi, harus selalu yang paling atas. Politik harus selalu yang paling atas, militer yang paling atas ya. Kalau yang lain mau maju, tekan, jangan sampai naik dan seterusnya. Itu sudah tipikal dari dulu ya. Makanya ketika Aus dan Khazraj itu naik bersamaan, padahal saudara itu, Aus dan Khazraj itu saudara keturunan itu ya. Jadi begitu mereka sudah maju ini, masuklah itu penetrasi, dibuat cipta kondisi berselisih. Nah itu wa idza khasama fajara. Ketika mereka berselisih 600 tahun nggak selesai. Yang mendamaikan siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi ini dalam konteks kehidupan sosial. Di ekonominya juga ada. Ya, ini curangan-kecurangan dan seterusnya di pasar. Bagaimana timbangan curang, gitu kan? Nah, kemudian ya macam-macam lah di sini. Naikin harga dengan cara yang tidak wajar, penipuan-penipuan. Makanya nanti hukum-hukum terkait dengan umumnya tentang riba, tentang penipuan, kamuflase di bidang ekonomi itu rata-rata turunnya di Madinah. Walaupun riba pertama yang dibebaskan ribanya Abbas ya bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi turunan hukum-hukumnya dipraktikkan di sini di Madinah. Dan ini apa? Ini terjadinya karena ini. Ya, saya mau katakan gini, dahsyatnya ini ya, penyakit nifak ini itu bisa menginfiltrasi pada kehidupan ya sosial ya, kehidupan ekonomi dengan sisi yang negatif. Jadi begitu masuk ke sini ya, mohon maaf kalau bahasanya agak tinggi ya, kita jadikan bahasa umum saja ya, itu bisa memengaruhi ke sini secara negatif. Di kehidupan sosial bisa merusak, jadi konflik ya, di ekonomi melahirkan ketimpangan, kalau sekarang disebut dengan resesi gitu kan, jauh dan seterusnya. Jadi kacau ini, harga-harga jadi nggak sesuai kan, rusak, masyarakat ya yang kaya-kaya, yang miskin jadi fakir, yang fakir ya kalau ada di bawah kata fakir lebih fakir lagi, ini yang bahaya. Ya. Termasuk sampai ke politik juga demikian. Ya. Ini kan yang melahirkan faksinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan sangat viral kisahnya. Kisahnya sangat viral sekali bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya kedudukan ya di Madinah pada saat itu atau di Yathrib. Di Yathrib itu termasuk tokoh lah yang ditokohkan, punya pengikut macam-macam dan sebagainya. Ketika Nabi datang, kan gejala pertama ini. Dan yang terakhir yang disebutkan, wa idza khasama fajara. Karena punya harapan ini, kan menjadi
tokoh penting di Yathrib, menjadi penguasa tunggal. Begitu Nabi datang, padahal Nabi datang bawa pencerahan, ya kan? Yang menyampaikan risalah wahyu dan seterusnya. Wah, ini punya kekhawatiran. Khawatirnya apa? Khawatir jikalau kemudian semua apa yang telah dibangun sejak awal, pencitraan macam-macam ini runtuh seketika dengan datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi karena punya sifat nifak, dibuat strategi. Apa strateginya? Saya nggak boleh frontal nih. Ya, sama Nabi Muhammad SAW. Kalau frontal, ya saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka dia mengatakan saya Muslim, masuk Islam. Dideklar di hadapan banyak orang. Depan Nabi baik-baik. Di belakang merencanakan lagi bagaimana caranya menghancurkan Muhammad SAW. Kalau Muhammad punya masjid, kita bikin masjid juga. Itu masjid Dirar itu. Ya, nanti kalau satu waktu sudah tenang, saya tuh pengen nyaman dulu deh. Nyaman, enak gitu kan. Kalau perlu tidak ada karantina dan sebagainya, sudah enak. Kita bisa melihat, membuktikan tentang apa yang kita bahas di Mira ini. Karena itu Anda nabung aja dulu. Nabung, simpen baik-baik, dan seterusnya. Pakai emas aja, supaya nggak banyak terjadi pergolakan-pergolakan. Simpen gitu ya. Nah, disimpan oleh teman-teman, nanti kita akan belajar. Itu di tempat Masjid Dirar itu. Ya, nanti di surah At-Taubah, kalau kita sudah masuk ke bagian kajian Quran, itu menarik sekali. Jadi ada kawan yang menyampaikan, teman-teman sekalian, di saat datang untuk mengikuti, mengunjungi jejak-jejak ini, kan itu masjid kan dibakar, dihancurkan. Karena bukan masjid. Awas ya, awas jangan salah itu. Itu bukan masjid, itu tempat yang dikamuflasekan, yang disamarkan sebagai masjid, padahal tempat perkumpulan untuk makar pada Rasulullah. Diketahui, maka diperintahkan untuk dihancurkan tempat itu. Itu ada berita yang sampaikan kepada kami itu. Sekarang masih ada orang jualan arang tuh sekitarannya. Ya, ketika ditanya dari mana sih sumber arang ini, mereka mengatakan ya dari tempat itu, Masjid Dirar yang dibakar itu sejarahnya dulu. Dari situ ternyata. Terus. Jadi ingin memberikan kesan bahwa keabadian dan ini dahsyatnya penyakit ini itu kalau nggak ditangani bisa mewariskan, ya walaupun tanpa kasat mata nggak kelihatan, bisa terwariskan dan berbahaya sifatnya. Ini dari segi sosial ini kalau kita ngaji sirah ini unik ini. Ya, depan kalau sholat tua dekat Nabi, depan Nabi tuh muji Nabi, di belakang nyiapin lagi. Muhammad bikin ini, kita bikin ini. Dan merencanakan pembunuhan, menyulitkan saat aksi militer. Begitu akan mempertahankan Madinah pada saat itu. Ya kan di perang Uhud itu teman-teman sekalian. Di perang Badar ngolok-ngolok, begitu berhasil pengen ikutan. Ya cuman pengen numpang tenarnya aja karena tarbiyah imannya nggak ada. Begitu dikasih tahu musuhnya berkali lipat, di tengah-tengah mundur, desersi itu. Ya, itu membawa hampir setengah pasukan dari Uhud itu. Dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu membahayakan. Maka ini juga masuk nanti nifak itu kalau masuk ke militer, wah ini bisa menghancurkan. Ini babnya ada lagi loh, jangan salah loh. Ya kalau kita ngaji Sahih Al-Bukhari 97 topik itu masuk semua, di bab militer juga ada. Ya, jadi kalau mau diteruskan ini banyak lagi cabangnya, ke gerilya, ke masalah intelijen, ke macam-macam. Coba kalau agen-agennya jadi agen ganda dan seterusnya, jadi masalah juga. Ya kan pembahasannya banyak sekali, luas sekali. Di sini juga banyak, ini banyak penyakitnya ini. Ya. Ini penyakitnya di sini nih. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi Islam menjelaskan secara sempurna yang nanti turunannya kepada dua bagian utama. Bisa kehidupan keberagamaan, ya. Kalau sudah kita berbicara hidup keberagamaan itu orientasinya sudah akhirat. Ya. Jadi menjalaninya di dunia, tapi orientasi hidupnya ke akhirat. Ya, karena itu nifak yang dicontohkan dalam kehidupan keberagamaan, ini kan misal dalam konteks ibadah. Maaf ya kita agak dalam, jadi bahasa yang saya gunakan sedikit agak tinggi, tapi saya coba standarkan kembali. Ya, beragama itu kan harus ada pembuktian lewat ibadah kan? Ada konsepsi ibadahnya, kita sudah pernah bahas di awal. Dalam Islam misalnya, dinul Islam, contoh ibadahnya sholat. Ya, apakah dikira sifat nifak ini hanya akan mencemari kehidupan sosial? Tidak. Termasuk kehidupan ini, beragama, kehidupan spiritual kita. Dalam sholat itu ada tandanya orang nifak itu. Jadi nifak itu berpengaruh termasuk ke sisi spiritual. Dia nyerangnya ke jiwa nih. Sedangkan jiwa itu kan generator kehidupan. Dia menggerakkan akal, dia menggerakkan fisik. Jadi kalau sudah kena penyakit dalam jiwanya, fisik dan akal kena semua. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya pernah mengamati orang yang iri hati, yang kena kan hatinya. Iri hati kan, nggak pernah dengar iri akal kan? Ya, nggak pernah dengar iri mata.
iri telinga, iri hati kan. Yang kena itu hatinya, tapi yang keluar apa? Lisannya yang kotor, pikiran merencanakan yang buruk-buruk. Di pikirannya kena, akalnya kena, lisannya kena. Nah, itulah ciri khasnya ini. Jadi kalau bagian jiwa kena, kebutuhan spiritual juga akan kena. Kalau kebutuhan spiritual, sholat, ya, termasuk baca Quran dan sebagainya, itu kan menu wajib untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Seperti halnya makanan-makanan materi, menu wajib untuk kebutuhan makanan pokok, untuk fisik. Ya, seperti halnya pengetahuan, menu wajib untuk kebutuhan akal. Jadi ada nutrisi yang wajibnya, yang pokoknya. Ini kalau sudah kena jiwanya dengan nifak, mohon maaf, ini ibadahnya pun gak akan maksimal. Ya, sholatnya ini akan sembarangan. Gak akan pernah mendapatkan kehusyuan. Ini yang disebutkan kan di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, yang kemarin saya terangkan itu. Ya, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Ini kan mereka itu kalau mau menunaikan sholat malas-malasan dan motivasinya bukan untuk ibadah, supaya dilihat orang aja. Jadi nifak itu nggak ada kesan ibadahnya sebetulnya. Jadi agama itu kamuflase aja, etalase aja. Ya, saat punya kepentingan ya pakai peci, pakai kerudung, pakai macam-macam. Itu aja. Sholatnya enggak, cuma ikut pura-pura aja gitu. Setelah itu ya sudah, yang penting orang lihat saya sholat, udah selesai. Nah, itu bahayanya. Ya, jadi kita mengatasi penyakitnya. Bukan mencari contoh dalam kehidupan begini begitu, tidak. Tapi kalau terkontaminasi, nah itu kita harus lihat nih bahayanya seperti itu. Dan itu mengancam ini kemuliaan akhirat kita. Sangat mengancam ini, sangat berbahaya. Jadi sudah menampakkan sesuatu yang tidak wajar, akhirat juga nggak dapat apa-apa, malah mengakumulasikan dosa. Nah ini perlu kita selamatkan, perlu kita bantu, perlu diterapi dan seterusnya. Ya, jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Kalau sedang malas-malas, apalagi malasnya di waktu-waktu tertentu yang jelas disifati oleh Rasulullah. Seperti Isya, subuh gitu. Ya kan? Di antara kesan yang ditampilkan orang munafik itu, kalau terkait dengan sholat, ciri khasnya tuh di Isya ada malas-malas. Ya, jadi malasnya tuh bukan malas yang sifatnya bukan malas gitu ya. Jadi ada kewajaran untuk menghadirkan jeda. Seperti Umar mengatur nanti Isyanya tengah malam, biar nanti tahajudnya termotivasi. Karena tahajud itu sunnah, itu kan hukumnya, sedangkan Isya itu kan pokok, wajib. Jadi kalau kita masih wajib belum tertunaikan, maka itu seakan-akan menjadi cambuk bagi kita untuk cepat bangun, alarmnya lebih kuat. Karena ada kewajiban yang belum ditunaikan, gelisahnya lebih tinggi. Ya, padahal motivasinya pengen sekali mendayung, 2-3 amalan terlampaui. Jadi pengen istirahat, terus alarmnya lebih kuat, memacu kita bangun karena merasakan belum sholat Isya. Padahal tujuan kita Isya dan tahajud. Itu mengakhirkan Isya untuk mendapatkan tahajud, boleh. Tapi kalau ini tidak, ya jangankan tahajud, Isya aja dimundur-mundurin. Ya, tapi kalau bola, oh tahu betul duluan. Bahkan alarmnya bisa begadang gitu kan. Temenin kacang, temenin macam-macam dan seterusnya. Tapi kalau untuk sholat, tidak. Dia coba akhirkan. Kalau perlu ya pepetin ke subuh. Ya kan? Itu pun masih ya seperti itu aja. Ini yang bahayanya. Di sini wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, dan nggak pernah zikir ingat kepada Allah kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu pun karena kepentingan dunia juga. Ya, itu yang bahaya itu. Makanya yang muzabzabina baina dzalik di ayat 143-nya itu. Ya, jadi la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi nggak kemana-mana. Jadi membentuk karakter khas aja. Ya, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu pun kepentingannya untuk dunia juga. Gitu kan? Nggak pernah kelihatan sholat. Begitu sholatnya pun ya untuk, ya taruhlah untuk kepentingan dunia A, dunia B, bergantung passionnya. Ya. Nah, ini yang paling bahaya nih. Ya, lebih bahaya lagi juga sama kalau pengajar-pengajar agama, ustadz misalnya dan sebagainya, turunan-turunannya kan namanya banyak. Dai, mubaligh, kiai dan seterusnya. Nah, kalau ada terkontaminasi ini bahaya juga. Ya, ini yang repot. Nanti bisa bergeser dari kepentingan mengajar, keikhlasan bergeser, popularitas lah ya, jamaah lah, materi lah, macam-macam lah. Nah, ini yang pernah mengenai ahli kitab di masa lalu. Sehingga ditegaskan oleh Al-Quran jangan sampai menimpa para ulama-ulama di masa kini. Ya, itu yang penting kita terus saling mendoakan. Ya, doakan. Ini gambarannya teman-teman. Jadi ada kehidupan keberagamaan juga ini. Ya, ada kehidupan yang memang pure dunia. Jadi semuanya dunia aja. Ya, ini pun nanti tidak akan lepas dari sunnatullah fil kaun. Sunnatullah. Allah kan bikin hukum umum. Ya. Dalam kehidupan kita di bumi ini dibuat hukum umum namanya sunnatullah fil kaun. Ya, ada yang terkait dengan alam, siang dan malam. Udah kalau malam gelap, kalau siang terang, itu sudah sunnatullah. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau tertukar berarti kehidupan berakhir, ya kan? Nah, ini sunnatullah namanya.
keberadaannya. Demikian dibuat hukum juga. Ya, yang disadari semuanya. Kalau yang ini baik, disepakati semua baik. Kalau yang ini jelek, disepakati semuanya jelek. Makanya semua sepakat kalau mencuri itu jelek, ya kan? Berbagi itu baik. Nanti dibuat hukum dunia juga sudah ada, Allah sudah mengatur. Kalau berbuat begini baik, diapresiasi, ini bisa meningkat. Kalau belajar lebih tinggi, ilmu banyak, nanti kaitannya dengan harta. Kan? Makanya semakin tinggi gelar, gajinya semakin naik kan? Itu hukum dunia, sudah fitrah kehidupan. Kalau bekerja keras, itu kan dapat hasil, boleh jadi lebih kaya. Jadi kalau pengen kaya, hubungannya bukan dengan keagamaan, bukan dengan iman, dengan kerja keras. Kalau ingin keberkahan dari kekayaan itu, dan jalurnya lebih mudah untuk mendapatkan keberkahan dari itu, peningkatan kuantitas dan kualitas, baru kita bicara ini. Nah, ini pun terkena. Jangan salah, dalam kehidupan dunia pun akan ditemukan juga. Jadi bagi orang yang tidak ingin beragama dalam kehidupan pun, dia menuhankan nafsunya, apakah itu namanya ateis kah, macam-macam kah, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi tergantung bagaimana manusia menamainya, tetap nggak akan lepas dari ini, sunnatullah ini. Ya, namanya setan kan kalau sudah menghimpit, mendampingi, dia nggak akan bedakan. Yang penting punya teman di akhirat nanti. Ya, jadi dalam kehidupan dunia, orang yang ngejar dunia pun, yang memang sudah nggak peduli dengan agama, dia pisahkan, apakah namanya sekuler, full misalnya, liberalkah dan sebagainya gitu kan. Tetap aja di kalangan mereka juga ada orang-orang munafiknya. Mereka akan bilang, kamu munafik tuh, nggak konsisten pada kesepakatan kita tuh. Padahal mereka sendiri terjangkit munafik ya, penyakit sifat nifak dan saling menifakkan satu dengan yang lainnya. Nah ini yang kadang-kadang juga menarik ya, bagi kalau akalnya sehat, imannya sehat, ini yang seperti ini jadi kompleks itu. Ya, kadang-kadang kita senyum, tapi sisi lain kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan panduan-panduan kehidupan yang baik sehingga semua mendapatkan hak kebaikan yang serupa. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Ini yang kemarin sudah saya uraikan. Ya, tolong yang paling penting bagian-bagian ini atau table-table ini kaitkan dengan apa yang telah kita bahas kemarin ya. Yang kemarin itu insya Allah kalau teman-teman mau gali, referensinya cukup banyak gitu. Dan itu mahal sekali. Mahal karena untuk mendapatkan titik itu, teman-teman kalau mengkaji sampai ke Al-Quran, ke hadis, dan seterusnya, dan kita dapatkan berhasil, itu kita bisa mengendalikan diri kita. Dan kita bisa mengarahkan ke jalan yang terbaik, setidaknya berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkontrol keadaan hati, jiwa, dan itu dampaknya luas sekali. Menyikapi satu kejadian, kita proporsional. Ya, menatap sesuatu dengan keadaan yang nyaman. Dan puncaknya halawatul iman. Puncaknya apa? Halawatul iman. Sekarang kita akan bicara tentang penawarnya. Ya, obatnya, ya kan? Seperti kita pernah sampaikan, kalau kena penyakit fisik, gitu kan? Daun, obatnya disebut dengan dawa, kan? Ada dawa, ya kan? Obat itu nanti ada dawa. Di kulli da'in dawaun. Setiap ada kalau sudah ada penyakit fisik ya. Oke, misalnya ya, seperti kita dapati lah kekinian dari ujung kepala sampai ujung kaki, penyakit-penyakit fisik sekarang sudah banyak ragam obat, baik yang natural, alami, gitu kan? Ada yang kimiawi dan seterusnya, gitu kan? Yang penting sifatnya bisa mensupport pada diri kita untuk memulihkan fungsi tubuh secara fisikal. Itu dawa namanya. Obat jahal, obat akal itu ilmu, ya, dengan turunannya. Obat akal, ya kalau akal itu ingin tajam, ada orang mengatakan lemah akal, gitu kan? Berarti nutrisinya nggak diberikan, bukan dihukumi ya. Awas loh, kadang-kadang bijaksana itu sangat penting. Orang-orang yang kelihatannya itu, loh ini kok kayaknya lambat ya, itu hati-hati loh. Ya kadang-kadang boleh jadi itu keseimbangan di pikirannya sedang tertumpu pada titik fokus yang terdalam di satu hal. Ya kadang mungkin dia ada di titik yang kanan visualisasinya atau ke analisisnya yang titik kirinya. Ya kadang-kadang ada orang menyebutnya, wah ini saya juga nggak sanggup kadang nyebutinnya karena nggak begitu menurut saya. Selalu punya kelebihan gitu. Tinggal kita mengeksplor seperti apa. Orang-orang kan sekarang bikin istilah ada autis, ada macam-macam dan sebagainya. Bagi saya, sungguhnya semua punya kelebihan. Tinggal kita, orang tuanya, temannya, kerabatnya mensupport supaya itu muncul dan diberikan nutrisi keilmuannya. Ya, semua punya keistimewaan. Kadang-kadang di otak kanan visualisasi, dia bisa mengilustrasikan dalam bentuk apa, deskripsi, gambaran, dan sebagainya.
Kadang-kadang ada yang analisisnya tajam, tapi nggak mampu mengungkapkan, bisa dengan tulisan, dengan pikiran, dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu yang kita arahkan, dan ada keseimbangan. Sebab nanti ada orang yang memang jenius dengan sifat itu, akalnya berlebihan, tapi nggak proporsional dengan imannya. Sehingga kadang-kadang bisa merusak juga, bahkan sampai ke saraf-saraf tubuh itu. Ya, seperti ada yang, siapa, Hawking ya, kalau tidak salah itu, yang ilmuwan yang dari, apa namanya, yang menemukan tentang black hole itu, ya, yang dari teori fisika dia kembangkan, asalnya dari matematika, Stephen Hawking kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru. Nah, itu kan ke fisiknya juga berpengaruh tuh, sampai ada kelumpuhan, bicaranya pakai komputer, tapi jenius. Ya, tapi berbahayanya apa? Karena nggak ada support kepada jiwanya, ya kan? Pada akhirnya kan apa? Melahirkan kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada dan sebagainya, lebih kuasa. Pada akhirnya ya ketika dia meninggal, repot juga tuh. Ya, siapa yang mewafatkan, siapa yang mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Di situ nggak punya kuasa lagi. Ya, maka untuk penawar pada akal itu pengetahuan ilmu, dan ilmu pun harus benar. Makanya di Al-Quran itu ilmu disupport dengan namanya qa'imun bil qist. Ya, qa'imun bil qist. Ini yang ada di Ali Imran ayat ke-18. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di situ pakai nasab. Yang ilmunya itu diarahkan pada kebenaran. Jadi support nutrisi ilmu pun mesti benar. Sama dengan fisik tuh. Maaf ya, kalau makannya itu kan yang nggak sehat, yang basi, yang banyak macam-macam ya dan sebagainya, itu kan nggak sehat juga ke tubuh lemah. Ilmu juga sama. Kalau diberikan dengan cara yang tidak sehat, logika yang tidak benar, racun pengetahuan banyak sekarang. Ya. Makanya dampak yang terjadi apa? Ilmunya bagus tuh. Bagaimana membuka kunci dalam sekian menit saat terjebak. Tapi digunakan dengan cara yang salah. Karena pemberiannya salah, dipraktekkan caranya salah. Ini nyuri motor sepersekian detik, nyuri mobil, nyuri ini, nyuri itu. Ilmu dipakai. Itu yang skala kecil. Skala besar itu semakin tinggi ilmu, tapi adab tidak ada, imannya tipis, ini lebih bahaya lagi. Oh, hati-hati, pencuri berilmu itu lebih berbahaya. Ya, pencuri berilmu lebih bahaya dibandingkan dengan pencuri yang bodoh. Karena pencuri berilmu, ilmunya dia gunakan tuh. Itu bisa triliunan dia bawa, dia kemas dan sebagainya. Nah, ini yang penting sekali untuk diobati, ya. Jadi, tambahan pengetahuan ini nanti ada formulanya sendiri, ada tafakkur. Ya. Ada tadabbur. Ada tadzakkur. Ya. Paling kalau ngaji sendiri nanti dah di kalangan teman-teman. Dulu saya ada kelas ilmuwan itu. Ya, para dosen, para guru, para peneliti macam-macam kita keluarkan kurikulum konsepsi keilmuan dalam Al-Qur'an dengan ragam-ragam analisisnya. Kalau metode tafakkur itu bagaimana, tadabbur bagaimana, afala yatadabbarun Al-Qur'an, ya afala yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun, tadzakkur, ya la'allakum tadzakkarun dan seterusnya. Itu apa formulasinya? Ya, nanti ada turunan lagi di sini. Misalnya di tafakkur nanti ada teori namanya tanawwur. Ya, dipraktekkan bisa ke hewan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nanti riset di dunia hewan. Terus riset dunia tumbuhan dan sebagainya. Ini untuk mencukupkan nutrisi akal di sini. Cuma maslahat akhirnya. Nah, sekarang jiwa. Kalau terkait dengan jiwa, ini fisikal sifatnya. Al-Quran itu Masya Allah teman-teman sekalian, lengkap sekali kalau kita mau turunkan. Ya, nanti ini semua terkorelasi kan. Di bidang kesehatan dan kedokteran apa, kan di bidang alam, tumbuhan, nabati, hewani, di hewan dan seterusnya. Ini pengetahuan nanti ini untuk akal. Ya. Sekarang jiwa. Saya arahkan ke sini ya. Ini kan ke sini. Untuk jiwa, nafas. Ya. Ini yang disebut dengan syifa namanya, syifa. Sudah? Syifa. Allah sampaikan wa syifaun lima fis sudur, ya kan? Dan Al-Qur'an ini menjadi syifa. Al-Qur'an disebut dengan syifa. Lima fis sudur. Sedangkan dalam sudur apa? Ya, sudur jamak dari kata sadrun. Dalam sadrun ada qalbun. Dalam qalbun ada nafsun, jiwa. Dalam nafsun ada apa? Ada takwa dan fujur. Ini obatnya ini syifa namanya. Dan mendapatkan syifa, obat penawar untuk penyakit jiwa. Jiwa itu nanti banyak. Kita kan baru bahas nifak tuh, belum turunan yang lain. Ya, hati-hati. Jadi ini pangkalnya nih, pangkalnya tuh ini. Maka kita bahas pangkalnya dulu. Nanti detailnya turun.
Jadi hikdun, hasad, sampai turun nanti surah Al-Falaq untuk berlindung dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakumulasi di hikdun, hikd, ya iri hati dan dendam. Nanti muncul apa lagi? Riya. Riya tuh masuknya kemana? Riya ke mata, sum'ah ke telinga. Tuh nanti ada, itu tembus sekali. Jadi dari jiwa itu kontaminasinya ke apa dijelaskan teman-teman sekalian. Ya, kalau kontaminasinya ke mata, riya. Kontaminasinya ke telinga, sum'ah. Kontaminasinya ke lisan, gibah. Ya, nanti kemudian kontaminasi ke kaki juga dijelaskan. Ya, nanti berjalan dengan sombong itu wala tamshi fil ardi maraha, gitu kan. Marah itu sampai ke kaki ada. Ya, sampai ke tangan jadi curang. Nanti ada suratnya tersendiri, wailul lil mutaffifin, as-sariqu was-sariqatu dan seterusnya, ya kan? Jadi ini kontaminasinya ke seluruh tubuh itu dijelaskan detail sekali. Detail. Ini bisa bikin buku sendiri. Bisa ada babnya sendiri ini. Ya, ini baru satu ini nih turunannya. Nah, karena kita belum menggali keseluruhan supaya nggak bergeser, karena kan kita babnya di akidah tuh. Kecuali kalau kita ngaji ilmu nafas, saya karena belajar. Ya, ada 1 tahun saya belajar ilmu nafas namanya, ya. Nah, cuma karena basic kita dikuatkan dulu di Qur'annya, jadi kita nyambung tuh di pelajaran-pelajaran itu. Jadi teori psikologi kita pelajari digabungkan dengan ini. Jadi setelah menjadi karakter, sumbernya dari mana, penyakit di jiwanya apa gitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita teruskan sampai ujung kepala, sampai ke kaki. Coba, kalau kepikiran jadi apa? Kalau kontaminasi akal, suudzon. Suudzon jadi apa turunannya? Ya kan? Ih, nggak nyangka ya dia begitu, nyangka tuh. Walaupun kalimatnya positif, tetap kesannya negatif. Terus turun ke mata, jadi riya. Turun ke telinga, jadi sum'ah. Turun ke lisan, jadi gibah, bisa fitnah. Turun ke tangan, bisa sarakah. Ya, bisa lagi, apa namanya, kecurangan. Ya kan? Makanya turun tadi yang saya katakan, surah Al-Mutaffifin misalnya kan. Kemudian turun ke kaki, jadi marah, dan seterusnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh. Jadi digabungkan nanti sifat kalau jiwanya sehat kan di jiwa itu ada rahmat, ya kan? Quran surah 12 ayat 53 masih ingat? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Pemilik rahmat itu Rahman. Allah yang Rahman, pemilik rahmat. Di dunia disebut Rahman, yang mencakup rahmatnya secara luas. Rahman. Ya. Untuk mengampuni dosa-dosa dan memberikan rahmat saat di akhirat disebut Rahim. Ya, pengampunan dosa, kebaikan, kemuliaan, kan? Dan pemberian surga saat di akhirat disebut dengan Rahim karena terbatas sifatnya. Ya, terbatas itu yang dimaksudkan bagi orang beriman maksudnya. Ya. Tapi pemberiannya luas tanpa batas. Rahmatnya wasiat. Ya, rahmatuhu ya, kulla syai'. Ya, rahmat Allah meliputi segalanya. Jadi yang dimaksud terbatas itu rahim untuk orang beriman saja. Rahman untuk sunnatullah fil kaun. Tapi pemberiannya tidak ada batas sama sekali. Jadi pengampunan dosa sepanjang hayat masih di kandung badan belum sampai tenggorokan itu pasti diberikan. Siapapun itu diberi peluang untuk taubat. Sampai ke akhirat kalau benar ada iman diberikan keadilan dengan rahmat Allah mendapatkan anugerah surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat sebelumnya. Nah, ini Rahman dan Rahim. Ini pemilik jiwa illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, Allah punya sifat Rahman. Makanya di Quran surah ke-17 kan ayat 110 kita diminta berdoa dengan menyebut namanya Rahman salah satunya. Qulid Allaha awid ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Orang yang mengaktifkan jiwa dengan baik kan dia beribadah kan? Ya kan? Disebut dengan abdun. Cara mengaktifkan jiwa kita kan sudah belajar kemarin. Salah satunya dengan ibadah ke sini. Ya, orang yang beribadah ya menyembah dirinya, mendekatkan dirinya kepada yang Rahman, Allah Subhanahu wa taala disebut abdun. Jamaknya disebut dengan ibad. Tuh. Makanya disebut ibadur Rahman. Ya kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang, berikan rahmat dan sebagainya. Cirinya apa? Cirinya ya fisiknya bagus. Ya, kalau dia beraktivitas baik, ya nyaman karena bisa mengelola jiwa, tenang. Akalnya juga bagus. Nutrisi ilmunya baik. Lawan dari ilmu kan jahil. Ya, jahlun itu lawan dari ilmun. Kalau melekat pada seseorang jahil. Jamaknya disebut jahilun. Ya. Kalau kita gabungan yang normal ke semuanya ini menghadirkan respon. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang surah Al-Furqan itu.
Nah, itu batuk. Itu normal. Maaf ya, minta izin untuk batuk. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman lihat sini. Jadi ini kalau normal. Kalau terganggu, ini sudah kita bahas, ini bahas. Nah, sekarang di sini. Jiwa itu terapinya menggunakan syifa. Nggak bisa pakai dawa. Nggak akan ketemu. Jadi Anda nggak bisa mengobati penyakit iri hati dengan menggunakan obat-obat fisik. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Kalau nggak nanti jadi endorse. Atau persoalan tersendiri. Ya. Atau datang ke rumah sakit yang mengobati fisik. Ya, di rumah sakit Anda bisa menemukan misalnya poli gigi ada, poli mata ada, poli jantung ada. Tapi saya belum pernah temukan misalnya poli ria, poli dendam, dengan poli hati. dalam konteks ini nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kenapa? Karena bukan dakwah. Jadi orang-orang medis pun sudah mengerti. Ini terapinya nggak bisa menggunakan ini. Ya, makanya orang-orang yang punya persoalan di jiwanya paling standarnya itu ya paling dikonsultasikan kemana? Psikolog paling. Ya, psikolog juga membahasnya dari apa? Dari segi karakter aja. Gimana perilakunya, ininya apa? Baru diberikan terapi. Pada karakter itu pun masuk ke fisik juga. Paling dalam masuknya kemana? Paling dalam itu masuknya ke akal. Sini. Ya, supaya mensupport ke akal. Tapi kalau nggak kena sampai ke jiwanya, wah, belum tentu juga tuh. Apalagi kalau dicek sama alat pun masih standar. Wah, itu bahaya sekali. Kalau fujurnya yang naik, itu yang jadi psikopat itu. Ya, macam-macam itu. Jadi kelihatannya biasa-biasa, tapi jiwanya sangat bermasalah. Nah, nggak ada cara lain kecuali ini syifa. Ya. Nah, syifa ini puncaknya di mana ditemukannya gitu kan? Cuma di Al-Quran. Dan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Quran disebut langsung oleh Allah juga perannya syifa. Sebagai syifa. Selain membawa rahmat. Itu di Quran surah ke-17 itu. Ayat 82. Al-Isra. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nyambung banget, Masya Allah. Allahu Akbar. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Efektif hanya bagi orang beriman. Ini dia. Yuk kita bedah dulu sedikit ya. Strukturnya kita turunkan. Mukminin jama' dari kata mukmin. Mukmin itu pemilik iman, ya kan? Tuh, lagi-lagi ke iman. Jadi persoalannya di iman. Kalau sudah melekat iman pada seseorang, jadi identitas mukmin. Ya, jamaknya mukminun atau al-mukminin. Jelas ya? Pertanyaannya iman ada di mana? Kan? Berkali-kali dalam video-video sebelumnya sudah banyak kita sampaikan. Iman itu titiknya ada di mana? Di jiwa takwa. Takwa. Simpulnya ada 6, kan? Sedangkan takwa bagian dari nafas. Nafas itu yang disebut dengan jiwa, kan? Kemarin telah tuntas saya sampaikan. Nafasnya ada di kolbu, kolbunya ada di sodrun. Sodrun jamannya sudur. Allah menyampaikan wasyifaun lima fis sudur di ayat lain, ya kan? Dan Quran itu syifa lima fis sudur, bagi apa yang ada dalam jiwa. Ini ternyata ada di sini. Ya. Dan saat yang bersamaan rahmat. Rahmat itu kan ya pemiliknya apa? Rahim. Rahman Rahim. Lawan dari Rahim kan Rajim. Rajim itu karakter khas yang dilekatkan kepada syaitan. Karena itu kita bermohon perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifat rajim setan, rajim itu kan melempar dan terlempar. Rajim wal marjum, terlempar dari rahmat Allah, melempar keburukan kepada orang lain supaya sama-sama terlempar dari rahmat Allah. Paham ya? Dia terlempar dari rahmat Allah dan melemparkan itu kepada pihak lain supaya sama-sama terlempar dari rahmat Allah. Supaya ikut berdosa semuanya. Ya, dalam bentuk apa? Was-was. Kemana was-was diberikan? Kepada sudur. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Supaya nggak dapat was-was atau saat kena, gimana ngobatinnya? Dengan syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Dari mana bentuknya? Quran. Ya, karena itu
Kalau ada orang kena penyakit nifak, kemarin kan saya sampaikan, berarti mekontaminasi pada apa? Pada kolbunya. Kan kemarin begini kita buatnya. Sini aja ya. Ini kan kalbu. Jamaknya kulub. Ya, di atasnya sudur lah, kita teruskan kembali. Ini selalu ingat ini ya. Sodron, jamaknya sudur. Gini kan? Nah, di sini ada apa lagi? Ada nafas. Di sini ada apa lagi? Ya. Kalau kita turunkan ada takwa. Di sini mengandung iman. Di sini ada apa lagi? Fujur. Ya, katalis ke sini. Ini kan sudah sering kali saya sampaikan. Ya. Yang jadi masalah kan apa? Yang jadi masalah adalah waswas setan kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuknya ke sini. Ya. Setan ngasih waswas, ditembuskannya ke sini. Ya. Karena itu di An-Nisa dikatakan wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, ke sini. Supaya ini berdiri sendiri. Ini sudah sering saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Perhatikan, ini ilmiah sekali apa yang mau saya sampaikan. Orang yang kena penyakit nifak, waswasnya dari sini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ditembuskan ke sini. Sehingga dalam qalbunya gejolaknya lebih tinggi. Ya, makanya nifak itu bisa memperkeruh suasana. Ya, makanya orang-orang munafik umumnya jadi provokator kalau sudah melekat itu. Ya, gimana caranya? Pokoknya kalau orang sedang tenang, bikin isu kontroversial lagi supaya nggak tenang lah. Ya, itu bahayanya. Kan kolbu itu bergejolak artinya. Koluba itu sesuatu yang bergejolak. Makanya di pikiran kita senantiasa bergejolak. Pengen ini dulu atau yang lain. Kadang-kadang 2-3 pilihan dan sebagainya. Skala besarnya dalam kehidupan sosial, ya, alih-alih tenang itu selalu dibikin gejolak. Itu nifak itu selalu begitu. Makanya kalau melekat pada diri seseorang itu bahaya. Kenapa? Karena melahirkan satu respon yang negatif. Dan aksinya bahaya itu. Ya, orang sedang tenang-tenang kok bikin isu begini, bikin isu begitu, jadi ramai lagi, terpecah belah dan sebagainya. Ini bahayanya. Karena sifatnya qulubat. Makanya Quran katakan fi qulubihim marad. Di sini fi qulubihim. Ya, reaksi yang muncul dari qulubihim marad itu yaitu gejolaknya terlalu tinggi. Ya, yang berbahaya kalau itu kemudian dibuat, nah itu lebih bahaya lagi. Itu tingkat yang paling tinggi itu. Ya, psikopat tertinggi itu adalah psikopat pencetak orang munafik itu. Ya, orang-orang munafik yang membuat kekacauan, ketidaktentraman dan sebagainya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada di sini mengontaminasi. Jadi ke sini akhirnya kotoran, ketutup seperti yang saya ilustrasikan kemarin. Karena ketutup, ini ketutup kan masalahnya di sini kan. Nah, ini penyakitnya ke sini nih. Ke jiwa takwa saya turunkan. Nah, di sini mengandung iman. Dengan 6 simpul itu. Ini. Kontaminasinya ke sini. Karena ini kena noda hitam, kan? Naktah sauda di hadis Muslim sampai jadi penutup. Akhirnya semua respon yang baik yang masuk ke sini pun nggak bisa tembus balik. Bahkan ada yang nggak sampai ke akal. Kalau sampai ke akal kan bisa nyangkut dulu, diikat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adzannya subuh masih kepikiran sampai malam, walaupun nggak sholat juga. Tapi masih nyangkut. Yang bahaya itu masuk telinga kanan, keluar dari kanan lagi. Ya. Dan keluar responnya apa? Responnya ini destruktif. Karena di sini golakan. Malah nyela. Ya, begitu dengar suara adzan malah marah-marah gitu. Itu bahaya. Dan yang paling celakanya mengaku Islam. Ya, ini teriak suara toa ini begitu-begitu. Tapi orang Islam yang ininya gitu. Itu kan yang bahayanya seperti itu. Yang lainnya biasa-biasa saja, ini yang ribut sendiri. Kan? Musim-musim ibadah, ini yang ribut sendiri. Yang umat beragamanya nggak ada macam-macam, nggak ada masalah gitu. Nah, jadi ini yang paling bahaya tuh seperti itu. Jadi ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kan masih tembus. Ya, masih terikat di akal, masih teringat, walaupun mungkin nggak direspon. Tapi ini masih agak lumayan bisa diberikan pengertian. Dan masih ada kesadaran, karena masih ada ikatan di akalnya. Yang bahaya, masuk kanan, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kiri lagi. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, ini sudah seperti ini nggak bisa masuk, yang ini pun nggak bisa tembus. Mau jadi katalis bagaimana? Dia nutup. Gak ada celahnya. Ya, mau dari atas, dari bawah, samping, depan, ketutup semua. Gak ada celahnya gitu. Tuh. Ini nutup. Biasanya kebuka begini, ketutup. Jadi gak bisa masuk. Mau jadi katalis dari belakang pun gak bisa. Tuh. Mau didorong kan supaya didorong naik ke atas sifat baiknya. Ini fujur, ngedorong dari sini supaya naik. Khair-khairnya dari takwa itu. Baik semua. Ini gak bisa karena ketutup. Gak ada celahnya. Ya.
Maka ketika ketutup, sedangkan gelombang di sini tinggi, gelombang negatif, elektronnya kan tinggi nih. Wah, ini agak tinggi juga bahasanya nih. Ya. Alirannya tinggi, kalau aliran listrik nggak terbendung pecah. Aliran air tuh, ada bendungan, nggak bisa ngalir, keluar jadi banjir. Ya, nggak ada resapan-resapan, nggak ada turun, keluar semua. Ah, ini bahaya ini kalau keluar, setan provokasi dari sini. Turun ke sini, jadi berdiri sendiri, dia bikin lubang deh. Itu yang disebut dengan nifak itu. Ya, akhirnya bikin jalur sendiri, jalur nifak namanya. Kemarin saya terangkan itu ke sini. Maka kalau kita ingin obati ini, kan kita tutup, diperbaiki. Ya kan? Kita harus selesaikan ini, buka sekat ininya. Ya, masalah di sini dibuka. Ya, jalur ininya kita tutup nih. Kita matikan sehingga ini kembali ke jalur awal ke sini. Dan ditutup dari sini. Peluang-peluang setan untuk menggoda, netralisir dari sini, difilter dulu sehingga ini bagus ke sini, sampai ke sini, ini diperbaiki di sini. Yang masalah di sininya. Netralitas yang di sini diperbaiki. Dan penawar dari semua ini istilahnya syifa. Dalam Al-Qur'an disebutkan syifa. Ya, perhatikan baik-baik. Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an. Di Quran. Cuma ditemukan di Al-Qur'an. Dan kami turunkan di Al-Qur'an itu ma huwa syifa. Ada yang jadi syifa. Jadi ada surat-surat ayat-ayat tertentu berfungsi sebagai syifa. Penyembuh untuk keadaan jiwa di hati. Minimal menandakan ketenangan. Karena fungsi hati kan ketenangan. Makanya saya sering katakan ya, kalau sedang punya persoalan, sepelik apapun, alih-alih berkeluh kesah, apalagi menumpahkan dalam media sosial, nggak jadi solusi, malah mengakumulasi nanti. Ya, suami punya persoalan, istri yang curhat. Begitu istrinya curhat, malah terakumulasi persoalan pada suami. Jadi masalah lebih besar lagi, bisa terjadi. Alih-alih demikian, Anda ambil air wudhu aja. Hadap ke kiblat, ambil mushaf. Sholat dulu 2 rakaat. Ya, ambil mushaf, baca aja. Sampai tangisan itu keluar, air mata keluar. Minimal ada ketenangan dalam jiwa. Ya, semakin Anda khusyuk, mengguncang aras, solusi langsung datang. Tiba-tiba masalah selesai aja. Boleh jadi selesainya persoalan yang dialami suami di kantornya, di pekerjaannya. Mungkin bukan ikhtiar suami sepenuhnya. Doa istri yang ada di rumah itu. Ya kan? Doa ibu yang menangis di pertengahan malam itu. Bisa jadi demikian. Ini dia, syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Ya, ini wa syifa'un lima fis sudur. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas wa syifaa'un lima fis sudur, netralisir di sini. Yang di sininya ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Untuk siapa? Lil mu'minin. Siapa mukminin? Jama' dari mukmin. Siapa mukmin? Pemilik iman. Iman ada di mana? Di sini. Ini yang kita perbaiki. Ya kan? Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita bagaimana memperbaiki ini dengan syifa. Dari syifa ini dapat rahmat. Kalau jiwanya dapat rahmat, kembali normal. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12. Ayat 53. Ya, wa ma ubarri'un nafsi, nafas. Di mana nafas? Ya ini dia dalamnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguh nafas itu kalau nggak normal, ini berpenyakit, la'ammaratun bisu'. Fujurnya naik sendiri. Ya. Fujur naik sendiri. Kalau ini sudah naik, ini kan fujur itu sifat. Sifat baiknya namanya fajrun wal fajar, salat fajar tuh, ya kan? Jeleknya namanya fujur. Kata kerjanya sama dari satu kata, namanya fajara. Fajara yafjuru. Tuh. Suatu yang merambat. Fajara itu verb, kata kerjanya. Ya, sifat yang keluar kalau positif disebut fajrun. Bisa infajar, bisa fajar. Makanya nanti subuh kenapa disebut dengan salatnya fajar salah satunya. Pakai Quran lagi, Quranul Fajr. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal Fajr. Ya, kenapa subuh disebut dengan salah satunya salat fajar? Karena ada 2 nama, subuh dan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tertidur itu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di iman kita itu menjawab panggilan itu lewat respon, gelombang keimanan kita. Terpancar gelombang keimanan dalam jiwa kita yang mengingatkan kita, memberikan alarm kepada diri, cepat bangun. Ada suara adzan memanggil. Nah, pancaran kebaikan yang dari jiwa itu yang disebut dengan fajar. Kalau sudah berbentuk materi, infajar namanya. Makanya air yang memancar, kalau Anda gali mata air, keluar airnya, itu infajara. Infajar namanya. Ya, infajar. Kalau materi-materi fisikal, infajar. Ledakan bom, infijar. Air memancar, infajar. Quran surah kedua ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajar.
Fanfajarat min husnata asyrata aina. Kalau dia bukan materi fisik yang terlihat, pancaran gelombang macam-macam, itu fajar. Kalau baik, fajar. Kalau jelek, fujur. Nah, cinta yang positif memancarkan gelombang-gelombang, gitu kan? Ya, itu fajar namanya. Ya, gelombang kita untuk menaati perintah Allah fajar. Makanya salatnya disebut salat fajar namanya. Kalau gelombangnya negatif, fujur namanya. Ya. Kata kerjanya fajar. Makanya Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari itu, Kitabul Iman, nomor hadis ke-34 dari Abdullah bin Amr ibn As yang saya sampaikan kemarin. Wa idza khasama fajara. Kalau sudah kompleks penyakit nifaknya itu, kalau punya perselisihan pun, dia meninggalkan kawannya, tapi merencanakan bagaimana menghancurkan temannya itu. Dia udah nggak peduli, jadi nggak kepikiran lagi, gelap tuh. Dispute keadaan dirinya itu. Ya, dia gelap. Dia udah nggak peduli, nggak ingat lagi. Sudah berteman sekian tahun, sekian puluh tahun, kadang-kadang menemani, kadang-kadang membantu, kadang begini, kadang bahkan bekerja sama partner yang baik-baik. Begitu ada persoalan, dia nggak menyadari dirinya karena kena penyakit ini. Biasanya karena materi dunia, karena maksiat, karena macam-macam, terakumulasi. Kayaknya dia harus hancur, dia begini-begini datang. Ya, bisa macam-macam yang ditempuh. Ya, bisa menghancurkan proyek, menghambat, menjelek-jelekan, bisa bikin ini, bikin itu. Yang penting bagaimana caranya jatuh. Ini bahaya. Ini fajar. Wa idza khasama fajar. Nah, memperbaiki ini bagaimana? Jalannya ya ini. Syifa. Dari mana dapat syifa itu? Dari Al-Quran. Nah, ini yang dimaksudkan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa. Kalau bocor ini, ya ketutup ini bocor fujur. La ammaratun bisu. Maka memerintahkan keburukan. Ketika diperintahkan fajara. Perintahnya ammarah. Keluarlah su. Ya kan? Teruskan ayatnya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dirahmati. Bagaimana dapat rahmat nih? Balik ke Quran. Artinya kalau kita ingin obati ini, cari penawar, nggak ada cara lain. Cuman di sini adanya. Karena kalau nggak percaya, silahkan kumpulkan kitab-kitab yang disucikan. Di keyakinan manapun. Cari konsepsi tentang ini. Anda nggak akan temukan. Cara mengatasi riya, cara mengatasi sum'ah, cara mengatasi nifak, cara mengatasi ini. Penyakit jiwa itu nggak akan ditemukan. Karena memang yang paling tahu tentang ini ya pemilik jiwa. Pemilik roh. Siapa yang punya roh? Tuhan yang hak. Di mana bisa Anda temukan? Ya pernyataan Tuhan yang hak di firman-Nya. Al-Quran jelas, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Allah yang punya. Kalau Allah yang Maha tahu, Allah yang memfirmankan, berarti kan yang punya jiwa itu tahu tentang jiwa. Sekarang lihat aja kalau firman itu benar di setiap kitab suci, tinggal digali mana yang menerangkan tentang kebenaran tentang jiwa itu. Cek. Nah, kita belajar untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, dari toleransi dengan keyakinan yang lain, kita menghormati, kita tidak pernah menyoal, tapi kita ingin menguatkan yang kita yakini itu benar. Dan alhamdulillah kalau ingin belajar, disampaikan, diajarkan, la ikraha fiddin. Gak boleh kita memaksa siapapun. Tugas kita hanya menerangkan, menyampaikan, dan menguatkan keyakinan kita. Alhamdulillah kalau diikuti, tidak pun itu pilihan. Masing-masing kembali membawa resikonya ya kepada Sang Pencipta. Untuk meyakinkan diri kita benar, Allah pemilik jiwa kita, yang menciptakan kita. Berarti kalau mencipta harus merawat dong. Ya kan? Ya, karena fitrah pencipta itu merawat. Ya, yang membuat handphone dia akan memberikan perawatan, maintenance kepada handphone. Bikin pesawat, maintenance ke pesawat. Allah mencipta kita pasti dirawat kita. Perawatan itu diberikan dalam bentuk pedoman. Jiwa kamu begini, nih cara memaksimalkannya. Positifnya begini, kalau lemah lakukan ini. Akal kamu tuh begini, komponennya seperti ini. Lakukan tafakur, tadzakur, tadabbur ini supaya seimbang. Fisik kamu begini, nih makan yang sehat-sehat. Sumbernya dari sini, ini bisa begini. Yang nggak boleh ini, yang diharamkan tuh ini bisa merusak. Di mana Anda bisa temukan itu? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, di Quran. Nah, sekarang mari kita cari obatnya. Ya, karena disebutkan dalam Al-Quran, seperti apa penawar untuk persoalan nifak ini? Nah, kemarin kan kalau kita kumpulkan ini dari gejala, kan? Kemudian perilaku-perilakunya, itu kan ada di An-Nisa kan? Sampai ancamannya. Kalau kita lihat Quran surah keempat itu, ayat 140, sampai 145 itu kan sampai ke ancaman tertingginya. Jahanam kerak dasarnya. Ya, ini kan tanda-tanda yang sudah jadi perilaku nih, karakter. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana.
Ya kan? Wa idza khasama fajara. Tanda-tanda ini sudah saya jelaskan kemarin, terakumulasi di perbuatan ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau terkumpul tanda-tanda nifaq, maka kan ini sedang membahas orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, ya kan? Beriman, ya, tapi tercemari atau terkontaminasi penyakit ini. Tandanya apa? Di antaranya kata Quran, ini kelihatan perilakunya, suka nyoal-nyoal agama, mengingkari ayat-ayat, menjelek-jelekan agama sendiri. Itu kan, bahkan di tempat-tempat ibadah orang lain juga masih menyinggung tentang agamanya sendiri. Kalau dia rasakan benar-benar beragama. Ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha, hobi mengolok-olok. Yang diolok-olok itu ya agamanya sendiri. Karena kita bicara tentang keagamaan ini, bukan konteks keduniaan. Ya, tadi kan baik-baik. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin. Ketemu munafik, ini sudah ketemu nifaknya. Wal kafirina fi jahannam jami'a. Terus kalau dibawa ke ibadah cirinya apa? 142-nya. Ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina baina dzalik. Terus enggak konsisten sikapnya. Kadang sikapnya kalau sama orang beriman kumpul kayak paling beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, kalau udah balik meninggalkan orang beriman diikuti lagi. Nah itu syayatinihim, bisikan-bisikan setan, was-wasnya ke dalam sudurnya. Ya, Al-Baqarah ayat 14. Ya, sama Al-Baqarah ayat 76 itu kan senafas itu. Ya, yang di sini khalau, yang di 76 khala. Ya, jadi kalau yang 14 itu berkumpul dengan teman-temannya lagi mengikuti bisikan-bisikan setan. Kalau yang 76 itu sudah berusaha bikin gerakan berjamaah. Ya itu punya komunitas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Itu dikatakan diisyaratkan Al-Quran bisa bikin komunitas. Anda bayangkan tuh. Ya, komunitas ini munafik, komunitas yang terkena nifak itu bisa bikin komunitas sendiri. Ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu. Ya, itu ba'dhum ila ba'din itu komunitasnya yang Al-Baqarah 76. Ya. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Gitu. Itu sudah berkomunitas. Kalau Al-Baqarah 14 itu kembali untuk mengikuti bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan lewat sudur tadi, was-was. Jadi terakumulasi penyakitnya. Makanya di Al-Baqarah itu kan ayat 8 sampai 20 itu karakteristik nifak kan. Dari penyakitnya, tanda-tandanya, ilustrasinya, kiasannya, majasnya seperti apa. Ya. Nah, terus di ayat 76 itu udah bikin komunitas sendiri, bikin paguyuban munafik. Bikin komunitasnya sendiri. Ini fatal ini kalau udah begitu. Ya. Jadi kompak tuh. Yang ini ngejelek-jelekan Islam, ini juga sama, ini belain. Ini yang bikin kisahnya, ini alurnya, ini ceritanya, ini videonya, ini channelnya deh. Gitu. Ini kalau Quran bilang pasti terjadi. 15 abad yang lalu tuh. Ya kan? Disampaikan, bisa terbukti. Anda kalau nggak percaya, cek aja kehidupan kita. Dalam kehidupan. Ada nggak? Kalau ada, berarti tugas kita untuk menyampaikan. Ya ini, penawar-penawarnya. Kita doakan, tunjukkan jalan yang benar, dan seterusnya. Ya, terserah mau diambil atau tidak itu pilihan masing-masing. Yang penting saat kita dihisab oleh Allah, kita bisa menjawab. Apa yang kamu lakukan ketika ada begini ya fulan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah menyampaikan apa yang kau perintahkan, apa yang Rasulmu tunjukkan begini. Ya, saya mengerjakan apa yang saya mampu ikhtiarkan, dan kau bisa menilai. Dan dengan rahmatmu kami mohon ridhamu ya arhamar rahim. Selesai. Kalau urusan-urusan masalah hukum positif dan sebagainya, ada hal-hal yang lain, pihak-pihak yang lain. Tapi kita berbicara tentang tanggung jawab keberagamaan kita. Jelas ya? Nah, ini gambarannya teman-teman. Ya, subuh-subuh kan jadi hangat pembahasan kita kan. Tapi kalau kita isi dengan cara yang benar, nyaman. Ini sampai 45 nih, 145. Sampai ayat 145. Kalau betul-betul nggak mau kembali, nggak baik, sampai pulang diingatkan, itu sampai ayatnya begitu detail. Kalau memang masih ngeyel di situ, diingatkan, masih balas mengolok-olok lagi, disampaikan, malah bikin kisah lagi untuk mengolok-olok dan sebagainya. Kalau bertahan sampai meninggal, ancamannya tuh bukan cuma neraka jahanam. Kalau ayat 140 kan neraka jahanam tuh. Ya, jahanam tuh udah tertinggi tuh tingkat neraka. Ini kalau benar-benar masih mengakumulasi bahkan kompak dengan kawan-kawannya masih mempertahankan itu, masih kumpul dipertahankan nyari dunia sampai dia meninggal dalam keadaan itu langsung Allah saking jengkelnya itu ya, saking menunjukkan bahwa bahayanya ini untuk yang lainnya itu langsung ancamannya tingkat tertinggi. Bukan cuma jahanam tapi di keraknya yang paling bawah. Darkil asfali minan nar. Darkil asfal, darkil asfal. Ya. Dark itu kan udah gelap, diserap itu diserap ke dalam bahasa Inggris dark. Darkil asfali minan nar. Darkil asfal.
rendah yang paling gelap, tapi dengan api yang paling menyala-nyala. Wah, kalau kita bikin satu pembakaran itu kan arangnya apanya di bawah itu wakuduhan, ya. Narnya itu, ya, wakuduhan nas wal hijarah. Jadi kalau kita kan bikin api, biasanya bahan bakarnya kan ada kayu-kayu bakar, arang macam-macam itu. Ya, yang paling panas kan dicelupkan paling bawahnya tuh. Kalau langsung bersamaan dengan arangnya, batunya, macam-macamnya. Itu dicelupannya ke situ. Jadi bahan bakar neraka yang paling bawah. Udah tuh. Ancamannya begitu. Dan yang mengancam siapa? Langsung Allah. Ya biasanya kan ini sudah fitrah dalam kehidupan. Kalau ancamannya tinggi, berarti tingkat kriminalitasnya berbahaya. Extraordinary crime. Paling bahaya. Narkoba, ancamannya mati. Kalau di pesawat kan dikasih tahu tuh. Kalau dari luar negeri. Jangan bawa-bawa hal-hal macam-macam terkait narkotika. Ancamannya bisa death, gitu kan. Kematian. Ya, dan sebagainya. Maka orang ya nggak akan nekat. Makanya kalau langsung tinggi nih, korupsi, hukuman mati misalnya gini, maka orang mau terfikir untuk mau korupsi pun, wah bisa nggak mikir, nggak mau gitu kan. Ancamannya itu. Jadi kalau semakin tinggi ancaman, artinya semakin berbahaya. Nah ini kalau semakin tinggi, ini ancaman tertinggi kan neraka jahanam, itu udah tinggi. Kalau sampai keraknya, tinggi banget. Ya, tinggi banget. Kalau sudah ngambil resiko ini juga kebangetan namanya. Jelas ya? Ini yang paling berbahaya nih. Nah sampai segini pun kalau diancam ini teman-teman sekalian, harusnya mengerti sih. Nah supaya paham kan ada yang malah kalau sudah terakumulasi itu ini agak susah ini, butuh doa-doa yang ekstra. Ya nggak apa-apa deh masuk neraka jahanam juga, nggak apa-apa masuk di neraka paling bawah juga. Ntar kita kumpul-kumpul lagi ya di sana, ntar kita begini. Nah ini yang kadang kalau sudah begini nih harus agak ekstra nih. Ya, Quran tuh kalau udah nyampaikan isyaratnya pasti terjadi, pasti ada gitu. Ini yang agak fatal, agak bahaya penyakit. Nah yang seperti ini tuh ditanggapinya harus dengan lebih kuat lagi. Artinya kuat tuh bukan keras, kuat tuh dengan artian doa yang kuat, tuh kan? Bagaimanapun saudara-saudari kita kalau dia mengaku beriman, dia masih punya hak untuk dapat soleh, untuk baik. Ya, dan kita masih punya tugas, dia masih punya kewajiban untuk meraih itu. Tugas kita yang memberikan pencerahan. Ima dia mau ngambil atau tidak itu pilihan. Kalau kita dicela itu udah biasa. Ya, baik kan pasti dicela oleh yang jelek, jelek pasti dicela oleh yang baik. Cela itu biasa. Ya, hanya orang kurang sehat yang nggak mau dicela. Tuhan dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela. Terus kita bukan semua itu nggak mau dicela. Ya, repot lah. Ya, setiap kita pasti dicela. Ya, lewat burung beo aja kadang-kadang dicela. Dasar kamu, Udin, dasar kamu, dasar. Itu kan dia mendengar aja apa yang dia dengar itu keluar dan seterusnya. Oh maaf kita berbelasungkawa, berduka cita bahwa Soleh telah meninggalkan kita bersama 2 pekan yang lalu. Dan mudah-mudahan husnul khatimah malam Jumat itu. Ya, Soleh telah tiada teman-teman sekalian. Ya alhamdulillah di akhir sakaratul maut saya masih sempat dampingi, megang. Tuh karena cuaca panas luar biasa di 2 Kamis yang lalu. Ya, panas dan seterusnya. Yang mungkin sudah waktunya juga tiba. Tapi ya kalau Soleh juga insya Allah baik. Dia pulang membawa kalimat takbir, sudah hafal Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum. Udah perbaiki cita-cita saya kan al-ikhlas dulu. Belum sampai baru saya kenalkan Allah kan. Nah, itu hari Kamis malam Jumat kemarin meninggal. Terus Hamdan, kucing adiknya Hattori juga matinya juga hari Jumat. Pas mau Jumatan. Itu saya suka merenung kemarin, ya Allah. Soleh malam Jumat. Hamdan hari Jumat. Saya hari apa gitu kan? Itu ya kita kadang-kadang suka berpikir dari kehidupan keseharian kita gitu. Ya, jadi kalau Beo pulang membawa Allahu Akbar, masa kita pulang nggak bisa bawa la ilaha illallah? Ya, hati-hati tuh. Wah, jadi berduka juga Mas Soleh. Ya. Ini ya, jadi teman-teman di Kiai pada kenal semua Soleh itu. Ya, jadi waktu Solehnya selesai, pada juga semuanya tuh, ya Masya Allah. Yang dipikirkan tuh itu aja, udah Soleh pulangnya bawa Allahu Akbar, kita pulang bawa apa gitu. Ya. Kemana tadi ya? Sini ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, darkil asfali minan nar. Nah ini kalau masih ada hak lah untuk menjadi baik, jadi kita berusaha sebaik-baiknya. Nah karena itu setelah ini disampaikan, diseimbangkan dengan usaha kita. Jadi Allah memberikan ancaman supaya sadar, diseimbangkanlah karena dengan obat, naik obatnya. Dokter kan kalau mau ngobatin kadang-kadang begitu. Bapak kalau ngomongin ini nih, ini bisa meninggal Pak. Ini bisa bahaya nih penyakitnya. Kan dokter suka begitu kan?
Nah, maka ini fitrah kan. Kamu kalau nggak begini, ancaman neraka nih. Kan? Tapi sengancam-ngancamnya dokter masih sayang kan? Masih kasih obat kan? Apalagi Allah yang punya sifat rahim. Ya, maka ayat 146-nya itulah syifanya. Ayat 146. Quran surah 4. Ayat 146. Ya. Itulah syifanya. Itu penawarnya, itu obatnya. Ada 4 obatnya. 4 tablet, 4 kapsul. Ya. 5 kali dalam sehari. Ada 2 kali 3 dan sebagainya. Ini ada 4 nih. Quran surah 4 ayat 146. Dah? Illal ladzina tabu. 1 at-taubat. Dah ya? Jadi semuanya ini yang dari ayat 140 sampai 145 digugurkan semua oleh Allah. Penyakitnya hilang, ancamannya hilang, semuanya hilang dan seterusnya. Ya, cuman pakai satu kalimat saja. Ya. Bahkan huruf dalam bahasa Arab illa, harful istitsna. Kadang-kadang huruf di bahasa Arab dengan pengertian di bahasa Indonesia berbeda. Ini sudah huruf tapi punya makna. Illa, pakai illa kecuali. Ini dengan pakai illa aja hilang nih. 140 sampai 145. Dihilangin semuanya. Syifanya ada di sini. Illalladzina, ini berita baiknya. Alladzina itu kan saya sering sampaikan mencakup keseluruhan tanpa kecuali siapapun. Nah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Artinya pengertian terbaliknya penyakit nifak ini bisa mengontaminasi siapapun. Nggak peduli gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, namanya setan. Ya kan? Ada perempuan munafik bisa ditemukan, laki-laki munafik bisa ditemukan. Terus jabatan dalam publik sosial bisa ditemukan juga. Jangan salah, di ustadz juga bisa ditemukan. Makanya ada ulama su istilahnya. Ulama su itu kan dari sini. La'ammaratun bisu, dari nafas juga. Ya, materinya ya dunia, macam-macam dan sebagainya, popularitas dan seterusnya. Bisa di kedudukan, di jabatan bisa ditemukan. Ya, bisa apa lagi di harta benda bisa ditemukan. Ya, jadi ini lingkup keseluruhan dalam aspek kehidupan karena setan strateginya kan khutuwat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang paling berbahaya adalah ketika ini semua aspeknya yang dicontohkan di kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer, bahkan keagamaan, spiritual. Ya, spiritual. Nah, kalau dikerjakan ada yang terkontaminasi, banyak dari segala golongan dan sebagainya, itu diungkap dengan satu kalimat saja, satu kata ini, alladzina. Nah, kembali lagi ke sini, orang-orang yang pernah terkontaminasi, siapapun itu kata Allah, masih punya hak, punya peluang untuk baik lagi, untuk soleh lagi, untuk mulia lagi. Ya Allah, Allah tu fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Rahmat itu sangat tak terbatas gitu ya. Ya, tak terbatas. Silahkan. Selalu ada peluang. Kejahatan apapun yang pernah dikerjakan, akibat provokasi setan, selalu ada jalan untuk balik. Termasuk obat nifak itu diberikan. Ya, orang-orang yang telah terkena ini, kata Allah tuh, bisa kembali jadi baik lagi. Bisa aktif lagi imannya. Tuh, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Ini bukan otak-atik ya. Tapi betul-betul ketersambungan, korelasi ayat satu dengan yang lainnya. Dan ini ada ilmunya. Lihat baik-baik. Tadi kan kita katakan nih, wa nunazzilu minal qur'ani. Ya, di firman Allah, Quran surah ke-17, ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya kan? Lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Perhatikan baik-baik. Jadi yang normal itu kan mukmin ini, yang normal. Imannya sehat, ini belum terkena. Nifak mengotori. Sekarang kalau kita ingin bersihkan, berarti membersihkan ini kan? Ya, membersihkan ini. Coba kamera diarahkan ke sini, Mas. Arahkan ke sini supaya kelihatan. Karena saya melihat di layar tuh nggak kelihatan. Nah ini, nah, gini ya. Nah ini kalau teman-teman lihat masalahnya di sini. Ya, jadi kalau masalahnya ada di sini, teman-teman sekalian, ini berarti kan harus dibersihkan ini. Ya, harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, iman stabil, kembali mukmin lagi. Ya, kembali mukminin lagi. Kalau jamak, ini kan jamak bentuknya. Nah, sekarang ada berapa jenis formulasinya syifanya itu? 1, illal ladzina tabu, taubat. Wa aslahu, islah. Wa atasamu billahi, al-i'tisam billah. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas. Al-ikhlas.
Sudah? Lihat baik-baik 4 ini. At-taubah, islah, i'tisam, ikhlas. Sudah? Lihat ujungnya. Faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu akan dikembalikan kepada keadaan iman yang benar bersama orang-orang mukmin lagi. Tuh. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kalau sudah seperti itu orang-orang beriman hidup lagi cahayanya. Kalau sudah hidup, Allahu Akbar, kuat lagi ibadahnya, keluar lagi pahalanya, bahkan bisa mengalir lebih besar, bahkan bisa menjadi kisah, inspirasi. Jadi apapun kalau terkontaminasi dengan penyakit nifak ini, kalau 4 formulasi dikerjakan, bersih keadaan hati. Jadi sifat fujur ini bisa ditekan kembali, was-was dihentikan, gelombang ini ditutup, ya kan? Ini dibuka, salurannya dibuka kembali, bikin resapan-resapan yang baik, ke sini masuknya, ya. Jika keluar lagi normal seperti biasa. Pahala mengalir lagi. Berarti formulasinya 4 ini. 1, taubah. 2, islah. 3, i'tisam. 4, ikhlas. Bahkan di surat At-Taubah, surah yang ke-9, itu banyak disebutkan karakteristik nifak. Ya, kalau Anda baca surah At-Taubah itu akan ditemukan kisah-kisah di Yathrib di Madinah dulu. Ya, bagaimana kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, tentang Masjid Dirar, tentang macam-macam, ada di sini itu. Ya. Hati-hati tuh. Ya, jadi di sini kita harus keluarkan 4 ini. Ya, berarti formulasi yang pertama taubat, kemudian yang kedua apa? Islah, ketiga i'tisam billah atau bihablillah, kemudian yang terakhir adalah al-ikhlas, wa akhlasu dinahum lillah. Maka mereka itu akan kembali kepada keadaan normal. Ya. New normal, keadaan normal yang baru gitu ya. Nah, ini pada jiwanya, keadaan normal lagi, kemudian setelah itu keluar lagi dan berpeluang untuk mendapatkan pahala-pahala yang melimpah. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, dari sini kita harus keluarkan bagaimana cara taubatnya. Itu. Kemudian seperti apa islah yang harus ditunjukkan dilakukan. Kemudian bagaimana cara dia i'tisam billah, ya, mengaitkan dirinya kepada Allah supaya kuat, ya, terjaga dan terjauh dari provokasi setan. Yang keempat itu, nah, kemudian bagaimana menjadikan semua perbuatan yang dia kerjakan, terutama ibadahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, 4 formula, ya, dari penawar nifak. Itu insyaallah 4 formula ini, syifa ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Esok hari insyaallah kita akan teruskan teman-teman sekalian untuk menurunkan detail ini. Bagaimana taubat yang baik, caranya seperti apa, terutama untuk mengatasi penyakit nifak. Kemudian apa yang dimaksud dengan islah, caranya bagaimana, sampai ke bagian bawahnya. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita kaji. Lebih daripada itu, saya ingin utarakan 2 hal juga yang cukup penting. Yang pertama, teman-teman sekalian, masih ada yang pertanyakan tentang pendaftaran di Mira. Ya, kita sudah berlangsung seperti biasa, normal, silahkan. Ya, di angkatan yang kedua sudah mulai dibuka. Ya, normal saja seperti biasa, seperti yang kemarin, prosesnya sama, tidak ada perubahan, ikuti petunjuk di admin. Ya, dan yang kedua ini hanya sedikit karena nanti yang pertama kan 8 ribuan kalau nggak salah itu ya. Ada 8.000 ya. 8.400. Yang kedua ini kita mau genapkan dulu supaya jumlah 10.000. Jadi mungkin 1.600 lah untuk dibuka dulu. Jadi 10.000 nanti kalau kita bagi lebih enak ngebaginya supaya efektif kita memberikan pengajaran-pengajarannya. Jadi hanya ada kurang lebih 1.600-an lah ya. Untuk angkatan kedua ini kita buka dulu. Setelah itu nanti kita akan optimalkan di Zoom. Ya. Walaupun nanti yang teman-teman di umum yang YouTube yang ingin ngambil manfaat boleh silahkan juga ya secara umumnya kalau kita upload, atau nanti yang Mira khusus bisa mengakses lewat juga aplikasi di Wah Corner. Sekarang sedang disiapkan. Ya, besok saya akan keluar kota kembali untuk rapat dengan tim untuk memudahkan pembelajaran Anda, teman-teman. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin yang bisa dilakukan ya, supaya Anda bisa mendapatkan akses yang baik, belajar juga yang nyaman ya. Yang dengan itu saya hanya berharap kita sudah bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh dari waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Saya harap juga itu semua menjadikan kita juga bisa bersungguh-sungguh mempelajarinya dan mempraktekkan itu dalam kehidupan. Sehingga apa yang kita pelajari ada hasilnya. Ya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, saya sudah membawa-bawa sampai kemarin saya rapat di lokasi untuk pembangunan pesantren. Itu sempat nggak terbawa juga. Yang teman-teman kumpulkan kemarin, hasil dari rangkuman ada hampir 500 yang terbawa. Tapi belum selesai semua saya lihat. Ya, mohon bersabar ya, dan di pekan ini selesai dan bisa diumumkan.
dan bisa disampaikan hasilnya kepada teman-teman semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila banyak ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, tidak tepat, mohon dimaafkan. In uridu ilal islah mastata'at. Ya, dan tidak ada hal lain kecuali harapan-harapan kebaikan yang kami ingin hadirkan. Kalaupun caranya kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon ditunjukkan supaya bisa dikoreksi untuk menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersinergi dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minan nifaqi wal munafiqin. وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.